Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang lagi nonton video kita kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang bab 5, masih bab 5, yaitu tentang fungsi. Dan submateri yang akan saya bahas adalah fungsi kuadrat. Nah, kali ini kita akan kenalan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan fungsi kuadrat, dan apa sih bentuknya seperti apa dan bagaimana. Nah, modal fungsi kuadrat kali ini adalah pelajaran kelas 9 SMP terkait persamaan kuadrat. Nah, masih ingat ya, bagaimana memfaktorkan, bagaimana menggambar grafik, dan lain sebagainya. Itu di kelas 9 SMP ya. Oke, langsung aja kita kenalan dulu nih. Jadi fungsi kuadrat adalah suatu fungsi atau pemetaan anggota ke persamaan kuadrat itu sendiri, gitu ya. Jadi seperti ini, maksudnya adalah f fungsi adalah X, suatu anggota X atau suatu anggota himpunan yang dipetakan kepada persamaan kuadrat. Nah, ini yang dimaksud dengan persamaan kuadrat gitu ya, yaitu AX kuadrat BX plus C. Ya udah tahu lah ya, ini A adalah koefisien, B juga koefisien, C itu adalah konstanta gitu ya. Masih ingat lah ya. Dengan ABC anggota bilangan real. Jadi di sini mau negatif mau positif boleh. Asal A-nya nggak boleh sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau A-nya 0? Ayo, apa yang terjadi kalau A-nya 0? Dia akan membentuk persamaan bukan persamaan kuadrat gitu ya, karena 0 dikali X kuadrat kan 0 ya, atau nggak usah ditulis gitu ya, berarti ini tinggal BX plus C. Nah, ini bukan persamaan kuadrat, melainkan linear gitu ya, fungsi linear yang kemarin tuh yang sudah kita bahas sebelumnya. Buat yang belum nonton nanti simak ya, gitu ya. Oke, ini yang dimaksud dengan fungsi kuadrat. Jadi fungsi suatu anggota yang fungsi adalah pemetaan suatu anggota yang dipetakan kepada persamaan kuadrat. Itu yang dimaksud dengan fungsi kuadrat gitu ya. Nah, biasanya kalau kita nulis begini kan ribet ya. Jadi biasanya itu ditulis dalam bentuk seperti ini atau seperti ini, sama saja. Jadi kalau misalkan saya nyebutnya fx sama dengan ax bx plus c, misalkan kayak gitu, dengan y sama dengan, itu sama aja, karena fx itu sama dengan y. Jadi mau saya ganti fx ini jadi y, ya tetap sama pengertiannya gitu ya. Oke, itu tentang definisi. Sekarang kita langsung ke bentuk dari fungsi kuadrat itu seperti apa, terutama grafiknya gitu ya. Jadi bentuk fungsi kuadrat ini di grafik ya, grafiknya itu berupa parabola ya. Grafik parabola tahu kan ya. Jadi grafik parabola tuh yang bentuknya begini nih, kayak letter U ya. Ada yang lembah, ada yang bukit gitu ya. Sama aja. Jadi parabola ya. Jadi grafiknya ini parabola ya. Jadi grafiknya parabola. Nah, untuk melihat bentuk fungsi kuadrat itu sendiri, kita cuma cukup dua modal aja nih ya. Jadi yang pertama itu kita lihat dari nilai koefisiennya ya, A, nilai A-nya ya. Jadi nilai yang di sebelah sini, A-nya aja, dan nilai ini, nilai diskriminan gitu ya. Nah, nilai diskriminan ini adalah persamaannya yaitu B kuadrat, berarti B ini dikuadratkan dikurangi 4AC. Ini kelas 9 ya. Jadi harus diingat-ingat lagi nih. Jadi untuk menentukan, saya ulangi, untuk menentukan bentuk fungsi kuadrat cukup dua yang harus kita teliti atau telaah. Yang pertama koefisien A, dan yang kedua adalah diskriminan. Nah, jadi kondisi bentuk fungsi kuadrat itu ada beberapa. Yang pertama untuk kasusnya kalau misalkan koefisiennya lebih dari 0. Misalkan 2x kuadrat, misalkan min 3x plus 5 misalkan. Nah, kalau koefisiennya lebih dari 0 ya, gitu. Apa yang terjadi? Jadi yang pertama,
kalau koefisiennya lebih dari 0 ya, terus kita nyari nih nilai diskriminan nih, dan ternyata nilai diskriminannya lebih dari 0, apa yang terjadi? Maka bentuk grafik fungsi kuadrat itu dia memotong sumbu X ya, kayak gini. Jadi ini ada sumbu X dipotong nih dengan kurva, jadi dia memotong 2 titik di sumbu X gitu maksudnya ya. Itu yang pertama ya, jadi memotong grafiknya memotong sumbu X di 2 titik ya, kalau diskriminannya nilainya lebih dari 0. Misal nilai diskriminannya ternyata yang persamaan kuadrat tadi 5, berarti kan 5 lebih dari 0. Nah artinya grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Itu yang pertama ya. Lanjut yang kedua, kalau misalkan tiba-tiba nilai diskriminannya itu nilainya 0 ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah grafiknya itu menyinggung sumbu X. Jadi dia cuma nyinggung doang, nggak memotong, tapi menyinggung gitu ya. Apa ya istilahnya? Ya begitulah, menyinggung gitu ya. Seperti itu. Itu yang kedua. Jadi kalau misalkan diskriminannya 0, untuk berlaku kasusnya A-nya lebih dari 0 ya. Ini semua berlaku untuk A-nya lebih dari 0. Nah, terus yang ketiga, kalau D-nya kurang dari 0, apa yang terjadi? Misalkan hasil diskriminannya negatif, misalkan minus 5 misalkan, maka grafiknya itu nggak memotong sama sekali atau nggak menyinggung sumbu X gitu ya. Jadi ya seperti ini aja nih, melayang gitu ya. Nah biasanya fungsi ini disebut dengan definit positif. Kenapa definit positif? Karena dia letaknya selalu berada di sumbu yang positif gitu ya. Jadi misalkan ada Y di sini, misalkan di arah sini 1, di sini 2, di sini 3, makanya definit positif. Dilihat dari titik ininya gitu ya. Itu maksudnya. Nah, kalau misalkan koefisiennya lebih dari 0 ya, jadi A-nya ini lebih dari 0, itu selalu kurvanya melengkung seperti ini, alias terbuka ke atas, atau yang biasa kita sering sebut lembah deh gitu ya. Nah, dan mempunyai titik balik minimum. Oke, jadi ini semua adalah titik balik minimum nih, yang puncak lembahnya ini gitu ya. Nah, ini adalah titik balik minimum namanya. Kenapa dikatakan minimum? Karena dia berada di paling bawah nilainya. Jadi positif, ke bawah negatif, positif. Makanya disebut minimum gitu ya. Itu maksudnya gitu. Terus kalau misalkan kasusnya sekarang A-nya kurang dari 0 nih gitu ya. Kalau kasusnya A kurang dari 0, misal persamaannya itu min 5 X kuadrat plus 10 X misalkan ya, kurang dari 20. Misalkan koefisiennya ini adalah min 5, berarti kan kurang dari 0 ya. Kalau kasusnya A-nya seperti ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya, kalau A-nya kurang dari sama dengan kurang dari 0. Yang pertama, kalau diskriminannya ternyata positif ya. Jadi misalkan dari persamaan tadi didapat D-nya positif, misalkan 1. Apa yang terjadi? Maka grafiknya memotong sumbu X. Jadi intinya kalau diskriminannya lebih dari 0, pokoknya dia memotong sumbu X di 2 titik grafiknya gitu ya. Maksudnya gitu. Nah, kalau misalkan D-nya sama dengan 0, ya sama aja menyinggung di sumbu X gitu. Dia cuma menyinggung gitu, tidak memotong. Kalau D-nya kurang dari 0, misalkan minus 10, oh berarti nggak memotong dan nggak menyinggung gitu ya. Gampang ya? Jadi begini. Nah, biasanya ini disebut dengan definit negatif. Kenapa definit negatif? Ya, untuk kasus D kurang dari 0 dengan A-nya kurang dari 0, grafiknya disebut definit negatif. Kenapa? Karena nilai titik baliknya itu selalu berada di negatif gitu ya, di sumbu yang negatif. Ini kan ya, pasti di sini min 1, min 2 gitu ya sumbu ya. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif gitu ya. Nah, untuk nilai A kurang dari 0,
itu grafiknya selalu terbuka ke bawah seperti ini. Kalau tadi kan ke atas terbukanya ya, lembah. Kalau misalkan kasusnya A-nya kurang dari 0, grafiknya pasti selalu bukit gitu ya. Kita sebutnya begitu, lebih gampang gitu ya. Atau terbuka ke bawah. Dan mempunyai titik balik maksimum. Kenapa disebut titik balik maksimum? Yang mana gitu ya? Nih, yang ini titik balik maksimum gitu ya. Nah, kenapa titik balik maksimum? Karena dia positif. Jadi dari sini negatif, negatif, positif. Positif, negatif. Jadi dari sini negatif, negatif, positif, positif, turun lagi negatif gitu. Makanya disebut titik balik maksimum. Di sini nih dia positif gitu. Oke, mungkin itu aja untuk bentuk fungsi kuadrat. Oh iya, contoh soalnya deh ya. Contoh soal bentuk fungsi kuadrat kita udah kenal. Jadi untuk menentukan bentuk fungsi kuadrat, grafiknya ya, itu cuma kita butuh 2. Yang pertama, lihat koefisien A-nya atau yang mengandung variabel X kuadrat. Yang kedua, itu kita lihat diskriminannya. Contoh soalnya begini biasanya. Identifikasi atau analisis atau analisa gitu ya. Soalnya bentuk dari fungsi kuadrat ini, grafiknya kayak gimana sih gitu. Misalkan Y, atau saya bisa nulis ini boleh begini ya. Jadi biasanya ada soal yang begini gitu ya, ada Y sama dengan Fx sama dengan gitu. Jadi ini saya tulis dua-duanya ya, sama aja. Jadi 4x kuadrat min 2x plus 1 kasusnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu A itu yang mana aja sih gitu ya. A itu kan 4 ya, berarti A adalah 4. B itu minus 2 ya. B itu minus 2. C-nya 1 gitu ya. Jadi pertama kalau misalkan bingung yang mana A, B, C-nya nih, jabarin dulu seperti ini gitu ya. A, B, C, oke. Nah A ini kita lihat dulu ya. A ini ternyata 4 kan ya, lebih dari 0. Nah kalau lebih dari 0 tadi apa? Grafiknya terbuka ke atas apa ke bawah? Ke atas ya. Jadi grafiknya terbuka ke atas begini ya. Itu yang pertama kuncinya. Jadi grafiknya terbuka ke atas gitu. Jadi nilai A ini untuk menentukan gambar grafiknya tuh kira-kira gimana sih gitu ya. Terbuka ke atas apa ke bawah, bentuknya lembah atau puncak gitu ya. Nah kalau terbuka ke atas berarti kan bentuknya adalah lembah gitu ya, U gitu ya. Oke, dengan mempunyai titik balik minimum gitu ya, titik balik minimum. Oke, sekarang kita cari tahu dia itu memotong sumbu X, menyinggung atau enggak sama sekali. Nah, dengan cara kita harus mencari nilai diskriminannya gitu ya. Oke, nilai diskriminannya kita masukin nih. B kuadrat berarti di sini min 2 kuadrat gitu ya. Ini jangan lupa dikurungin ya, kalau bilangan negatif dipangkatkan di materi bentuk pangkat ya ini ya. Lalu min 4AC. Oke, A-nya siapa? 4. Kita tulis 4 dikali 4 gitu ya. C-nya siapa? 1. Udah deh, tinggal jumlahin aja gitu ya. Min 2 kuadrat. Nah, kalau bilangan negatif dikuadratkan hasilnya positif. Min 2 dipangkatkan 2 berarti 4. Min 4 kali 4 kali 1. 4 kali 4 16. 16 kali 1 ya 16 gitu. 4 kurangi 16 berapa kira-kira? Minus 12 gitu ya. Gampang ya? Gampang dong ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Jadi hasilnya kutukan sama B-nya min 2 kan di sini, min 2 min 4 kali A-nya 4, C-nya 1. Hasilnya minus 12. Nah, diskriminannya ternyata negatif. Berarti diskriminannya kurang dari apa? Kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 tadi memotong sumbu X, menyinggung atau enggak sama sekali? Menyinggung, yakin? Menyinggung bukannya diskriminannya sama dengan 0 ya?
Nah, kalau kurang dari 0, otomatis dia memotong sumbu X. Jadi grafiknya selalu memotong sumbu X, gitu ya. Oh, sorry, tidak memotong sumbu X. Ya, kalau misalkan memotong sumbu X itu adalah positif. Saya lupa nih, aduh. Oke, tidak memotong sumbu X. Maka gambar grafiknya tadi kan udah dapat clue tuh. Yang pertama, grafiknya terbuka ke atas, berarti bentuknya lembah gitu ya, begini. Tidak memotong sumbu X, otomatis gambarnya ya seperti ini gitu. Grafiknya terbuka ke atas, mempunyai titik balik minimum, dan tidak memotong sumbu X. Jadi kayak gini ya untuk identifikasi. Jadi nanti kalau misalkan kita mau menggambar grafik, kita harus identifikasi dulu seperti ini, biar kita tahu gambaran atau bayangan grafiknya seperti apa gitu ya. Oke, karena udah ngebahas definisi, bentuk umum, dan cara kita identifikasi, kita lanjut ke video setelah ini ya.